Dari mulai kapan? Min hini ihramihi, dari setelah dia niat ihram haji, ila hini tahallulihi, sampai selesai tahallul. Jadi dari awal niat ihram haji sampai dia selesai haji, itu tidak bercampur dengan perbuatan yang dosa. Itu disebut haji mabrur. Wakila, ada lagi pendapat yang mengatakan al-hajjul mabrur wa al-maqbul. Haji mabrur itu adalah haji yang diterima oleh Allah. Wa ba'dum yaqul, sebagian ulama mengatakan al-hajjul mabrur huwa, haji mabrur itu adalah ya ayyamala jami'al arkan wajibat wa sunan, mengerjakan seluruh rukun-rukun haji, wajib-wajib haji, dan sunnah-sunnah haji yang memang dimampu. Ma'atarki jamin ma'asi, disertai dengan meninggalkan perbuatan maksiat, saghiriha wa kabiriha, baik kecil maupun besar. Min bidayatil ikhram, dari mulai niat ikhram, ila tahallul tsani, sampai tahallul tsani, sampai sesudah tawaf ifadah. Ya, mal ikhlas, disertai niat yang ikhlas, wahilin nafkah, dan nafkahnya halal gitu. Jadi memang harus ya dipenuhi semua supaya haji kita makbul. Wa qad i'tamara sallallahu alaihi wasallam arba'an marrat, dan Rasulullah SAW telah mengerjakan umrohnya sebanyak 4 kali umroh. Ya. Adapun haji, waqad hajjan Nabi sallallahu alaihi wasallam hajjatan wahidatan bisanatil asyirati ba'dal hijrah. Adapun hajinya Nabi hanya 1 kali saja, yaitu sesudah pada tahun ke-10 daripada hijrahnya Rasulullah ke Madinah. Setelah haji, terus bulan Maulidnya meninggal gitu. Ya. Wa hajja qabla al-hijrati hijajan katsiratan la tuhsa. Beliau sering sekali mengerjakan ibadah haji yang tidak terhitung jumlahnya, yaitu sebelum beliau hijrah, yaitu dengan mengerjakan ibadah haji sesuai dengan tuntunan Nabiullah Ibrahim. Ya. Dan orang mengerjakan haji, ibadah haji itu macam-macam. Ada yang masih bertahan dengan ajaran Nabi Ibrahim, ada yang udah dirubah-rubah, seperti orang jahiliyah di Mekah. Itu kalau musim haji pergi haji, bikin haji, tawaf, sa'i gitu. Tapi berbeda dengan yang diajarkan oleh Nabiullah Ibrahim. Jadi sudah dirubah-rubah. Tapi Nabi tetap mengikuti ajaran Nabiullah Ibrahim, dan jumlahnya nggak kehitung. Jadi selama 50 tahun beliau, umur 50 tahun lebih baru hijrah kan. Umur 53 tahun baru hijrah ke Madinah, berarti puluhan kali lah gitu. Di sini katakan la tuhsa, tidak pernah, tidak terhitung lagi gitu. Adapun umrahnya Rasulullah SAW, Umratul Hudaybiyah fi Dzulqa'dah as-sanatas sadisata. Yang pertama, beliau niat mengerjakan umrahnya itu disebut Umrah Hudaybiyah, karena pada tahun ke-6 Hijrah, sesudah ada perintah untuk haji itu dan umrah. Tetapi sesampainya di Hudaybiyah, itu seluruh rombongan Rasulullah bersama sahabatnya untuk umrah, yang mana Mekah masih dikuasai oleh orang-orang jahiliyah gitu. Maka ketika itu dilarang untuk masuk kota Mekah, di stop sampai di Hudaybiyah. Jaraknya kurang lebih 25 kilo lah dari Mekah, 20 atau 30 gitu kurang lebih. Nah, karena beliau tidak niat untuk berperang, maunya ibadah, nggak bawa persiapan segala macam, ya orang pakai ihram.
Maka terjadilah di situ perdebatan dan sekaligus dilakukan yang disebut perjanjian Hudaybiyah, Sulhul Hudaybiyah, yang mana semua persyaratan-persyaratan yang diminta oleh orang kafir Quraisy itu seluruhnya dipenuhi oleh Rasulullah SAW. Nggak ada yang dilawan gitu. Karena memang tidak punya kekuatan, tidak siap gitu. Sementara orang-orang kafir Quraisy dengan ya kekuatan yang penuh gitu. Itu terjadi di Hudaybiyah sehingga ada kesepakatan umrah tidak boleh tahun ini tapi tahun depan boleh gitu. Kemudian banyak lagi perjanjian yang aneh-aneh tapi Rasulullah iyain aja gitu. Termasuk waktu menulis ditulis begini, Bismillahirrahmanirrahim gitu. Itu nggak boleh pakai Bismillah. Orang kafir nggak mau. Min Muhammadin Rasulillah, dari Muhammad Rasulullah, juga Rasulullahnya dihapus gitu. Tetap diterima juga. Daripada nggak ada penyelesaian gitu ya. Begitulah politik perjuangan Rasulullah SAW. Ya. Kalau menurut semangat jihad, apalagi mau umroh, nggak boleh masuk ke Mekah, dilarang. Ya mati-mati deh, masuk surga sekalian gitu. Tapi Rasulullah nggak mau begitu. Ya, tetap akhirnya tidak jadi umroh gitu. Menarik memang kalau kita lihat perjanjiannya itu. Yang kedua, umratul qadha fi dzilhijjah sanad sabi'ah. Umrah qadha pada tahun ke-7. Jadi tahun ke-6 enggak jadi, tahun ke-7 baru diulang. Umrah yang ketiga, umratun ba'da intihai ghazwati Hunain. Ahrama biha minal Ja'ranah atau Ja'ranah fi Syawal as-sanah tsaminah. Umrah yang berikutnya yang ketiga ketika terjadi perang Hunain pada bulan Syawal tahun ke-8. Dan Mekah sudah dikuasai oleh Islam. Udah diambil kembali gitu. Perang Hunain ini termasuk luar biasa. Akhirnya dimenangkan oleh Islam, oleh Rasulullah SAW dan pasukannya, dan mendapatkan pampasan perang yang berlimpah. Gak kehitung, luar biasa. Ribuan onta, kambing segala macam. Dan ketiga pembagian ghanimah itu Rasulullah SAW mengaturnya tidak sesuai dengan yang biasa gitu. Seluruh ghanimah itu diberikan kepada orang-orang Mekah, orang Madinah nggak dikasih. Dengan pertimbangan orang Mekah baru masuk Islam gitu. Alam satu. Yang kedua, ketika istilahnya diprotes gitu lah. Keputusan Nabi itu ada yang protes gitu. Mengatakan bahwa ini Rasulullah sudah nggak adil gitu. Jadi kalau Rasulullah sudah bilang nggak adil, ya waktu itu apalagi sekarang gitu. Ya. Jadi ketika Rasulullah dituduh tidak adil, sahabat Umar udah mau marah aja gitu. Bilang jangan, nanti akan ada lebih daripada seperti dia. Bukan hanya nggak adil, tapi bahkan menolak Islam dan mengatakan macam-macam sikap orang-orang Islam. Jadi kalau cuman begini doang sih nggak seberapa, katanya kalau mau duduk saya nggak adil. Memang kalau sudah Nabi dibilang nggak adil, berarti siapa lagi yang paling adil gitu. Nah ketika ada sanggahan seperti itu, kenapa diberikan kepada orang-orang Mekah, orang Madinah juga kelihatannya ada yang ngomong begitu gitu. Akhirnya Rasulullah mengatakan begini, bagaimana kalau kamu saya kasihkan pampasan perang ini
ghanimah ini, tapi saya nggak kembali ke Madinah gitu. Saya temenin orang di Mekah gitu. Karena Mekah juga tempat saya dilahirkan, segala macam. Mauan mana gitu? Mauan saya ikut pulang Madinah, ya, atau kamu mauan ambil pampasan perang gitu. Akhirnya seluruh sahabat dari Madinah itu ya nggak mau, maunya dengan Nabi juga gitu. Alhamdulillah. Tapi memang pemahaman agama itu ya semuanya memang hidayah dari Allah gitu. Jadi kalau Nabi mengatakan ada nanti lebih daripada orang yang menuduh saya nggak adil gitu. Kalau kita lihat sejarah ketika Sayyidina Ali dibunuh sebagai khalifah itu oleh orang yang bernama Abdurrahman bin Muljam. Wa huwa ya mulailihi wa siyamu naharihi. Malam dia tahajud, siang dia puasa. Hafizul Quran, hafal Quran. Tapi ketika memahami agama salah, sampai dia bilang Sayyidina Ali itu sudah keluar daripada Islam gitu. Sudah kafir. Halal dibunuh gitu. Halal darahnya gitu. Akhirnya orang itu sendiri yang membunuh Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali itu dibunuh oleh seorang yang hafal Quran, malam sholat tahajudnya nggak pernah, siang puasa, itu karena salah pemahaman, salah guru lah kira-kira gitu. Karena itu kalau kita sholat, kita minta kepada Allah selalu 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Kalau ditanya jalan lurus seperti mana, seperti apa gitu, kita jawab siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan seperti mereka itu ya Allah yang Engkau beri nikmat. Artinya kita belajar agama itu harus dengan sanad, harus ada guru. Man laisa lahu syaikhun fa syaikhuhu syaitanun, kata ulama gitu. Kalau orang belajar agama tidak punya guru, maka gurunya setan gitu. Nah, guru juga kita minta kepada Allah, ghairil maghdubi alaihim, bukan guru yang kau murkai Allah gitu. Yang suka mengatakan orang kafir, ahli bid'ah segala macam. Jangan guru seperti itu. Sebab ada guru itu kadang-kadang muridnya disuruh memahami cara yang salah, bahkan sampai si murid ini menuduh bapaknya itu belum sempurna Islamnya gitu. Orang tuanya belum sempurna Islam. Bahkan kalau dia perempuan itu sudah nggak sah lagi jadi wali gitu. Itu namanya ghairil maghdubi, ya. Ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Dan juga bukan yang sesat. Nah, ini yang tahu, yang menyelamatkan kita ya Allah gitu. Yang kita minta harus dari Allah. Jangan sampai kita ketemu guru jangan seperti yang begitu ya Allah, jauhin. Yang sesat, yang kau murkai, tapi guru yang kau beri nikmat. Siratal ladzina an'amta alaihim. Artinya kalau kita minta seperti, kan berarti kita udah kenal orangnya. Kita tahu siapanya. Karena itu kalau ada orang belajar agama dari Google, dari mana gitu, Masya Allah ya, harus pakai guru supaya aman lah gitu ya. Jadi waktu Rasulullah SAW membagi ghanimah itu, ada salah seorang sahabat menuduh beliau tidak adil gitu. Masya Allah, berani di hadapan Nabi itu. Sahabat Umar sudah mau marah aja gitu, ada orang mengatakan Nabi nggak adil gitu, tapi Nabi melarang. Nggak seberapa kalau cuma gitu, nanti akan ada lagi yang lebih daripada dia gitu. Nah, mudah-mudahan kita selamat ya. Karena itu kalau kita sholat benar-benar dihayati gitu. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta
alaihim Allahumma ahlikni bis-shalihin, kan gitu. Kumpulin kami dengan orang saleh ya Allah. Sejarah membuktikan kalau kita memuliakan orang-orang soleh gitu, orang-orang yang rijalus sholihin, orang yang dikasih oleh Allah, pasti kita dapat kemuliaan. Sejarah membuktikan ketika Fir'aun mengumpulkan ahli-ahli sihir dari berbagai tempat untuk melawan Nabi Musa. Mereka sudah dikumpulin, dijanjiin lagi supaya bisa mengalahkan Nabi Musa. Setelah ditentukan waktunya dan tempatnya, disaksikan oleh banyak orang, maka mulailah akan dilaksanakan pertandingan ngadu kekuatan ahli sihir itu dengan Nabi Musa. Ketika itu ahli sihir cuma ngomong gini, wahai Musa, silahkan kamu mau duluan apa saya gitu. Kalau kita ngomong orang begitu kan berarti kita hormatin. Kita umpama ada orang, silakan Pak gitu. Berarti kita memuliakan dia. Cuman karena memuliakan Nabi Musa, padahal dia tukang sihir yang memang akan menjadi lawannya Nabi Musa. Tapi karena dengan hati yang polos kali gitu, ya, mempersilahkan Nabi Musa, apa kita silakan pokoknya terserah gitu. Dengan sikap seperti itu saja dibuktikan semua ahli sihir itu akhirnya masuk Islam, dapat hidayah di depan Firaun, diancam lagi. Kalau kamu masih tetap beriman kepada Tuhannya Nabi Musa, saya akan potong. Pokoknya udah ancamnya ancam mati udah. Ya nggak apa-apa katanya. Kita semua pasti akan kembali kepada Allah. Mantep banget itu. Itu gara-gara cuman menghormati Nabi Musa gitu. Padahal waktu itu dia kafir. Gitu ya. Inilah kita ya cari atau berkumpul dengan orang-orang yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Baik. Umroh yang terakhir, tadi umroh yang ketiga dari Ja'ronah setelah perang Hunain, ya, dimenangkan oleh Rasulullah. Nah di Ja'ronah itu ada sebuah sumur namanya sumur Ja'ronah, Bi'ru Ja'ronah. Keluar sampai sekarang masih ada airnya. Sekarang sudah ditutup tapi sudah dipakai mesin segala macam. Dulu masih bisa nimba waktu saya tahu. Masih dibawa pulang dulu itunya. Air Ja'ronah. Itu sumur pernah diracunin oleh orang kafir supaya yang minum mati gitu. Ya Nabi kan dapat wahyu, dibilang itu ada racunnya, ya akhirnya di steril gitu dengan cara diludahin. Jadi Rasulullah pernah meludahi sumur itu, yang sampai sekarang bisa diminum gitu. Ya. Insyaallah. Kemudian memang yang saya sebut ma ba'dal barakah syekh gitu ya. Tidak ada yang lebih keberkahan. Dulu waktu saya pergi haji, ada yang guru saya pesan, nanti kalau di Kuba usahakan kamu bisa minum air yang ada di Kuba gitu, yaitu Bi'rul Khotam namanya. Akhirnya saya pergi ke sana dan memang masih ada sumur, masih seperti dulu lah gitu, masih pakai nimba, banyak kampung, masih kampung di tengah-tengah pohon-pohon. Itu Bi'rul Khotam katanya, di situ keceburnya cincinnya Rasulullah gitu. Jadi Rasulullah punya cincin diukir gitu, namanya Muhammad Rasulullah gitu. Jadi kalau ada apa-apa surat pakai stempel, fungsinya begitu, tanda gitu.
Nah, ketika Sayyidina Abu Bakar dipakai oleh Sayyidina Abu Bakar sebagai penerus, Sayyidina Umar dipakai Sayyidina Umar. Begitu Sayyidina Umar pakai, pas lagi di situ di sumur itu, tahu-tahu kecebur stinjenya itu. Akhirnya sampai dikuras, sampai dikosongin air, dicari nggak ketemu. Sampai sekarang. Ya. Nah, adanya di sumur itu tadi Bi'rul Khotam. Nah, itu kata guru saya, tabarruk, katanya kamu minum airnya, katanya. Subhanallah, sampai begitu guru-guru kita tuh untuk memuliakan ya. Baru bendanya aja seperti itu. Umrah yang keempat, umratu ma'al haji ala man qala innahu hajja qarinan. Yang keempat, yang terakhir, Rasulullah SAW itu mengerjakan umrah disertai dengan niat haji. Jadi bagi mereka yang berpendapat dan mengatakan bahwa hajinya Rasulullah itu adalah haji qiran, haji yang disertai dengan umrah bareng niatnya, nawaitul hajja wal umrata wa ahramtihi bimiham, gitu ya. Jadi diniatin dua. Itu bagi mereka yang mengatakan hajinya Rasulullah itu adalah haji qiran. Sementara masalah haji ini memang ada 4 macam, ya 3 macam. Pertama haji qiran tadi, niat 2. Ada haji tamattu, masuk Mekah itu tidak niat haji, ihramnya tapi niat umrah. Sampai Mekah, selesai umrah, tahallul. Nanti waktunya wukuf baru niat ihram haji. Sehingga di antara umrah itu dengan haji masih punya waktu banyak. Karena itu mereka sudah boleh pakai pakaian biasa, pakai makan, pokoknya udah bebas. Namanya tamattu, senang-senang. Haji senang-senang, ya. Ada lagi haji yang berat, yaitu haji ifrat. Masuk Mekah niatnya untuk hanya haji, dalam arti niatnya haji. Nanti begitu masuk Mekah, tawafnya itu disebut tawaf kudum, tawaf selamat datang, bukan tawaf haji. Terus setelah tawaf kudum, dia boleh mengerjakan sa'i haji, boleh. Tidak tertib jadi. Itulah yang disebut tertib haji itu mu'zamul arkan. Yang gede-gede aja, yang pokok-pokok aja. Jadi di dalam ibadah itu kan termasuk rukun biasanya tertib. Wudu rukunnya ada 6, yang terakhir tertib. Sholat juga tertib. Jadi Rasulullah SAW waktu haji qiran, bukan haji ifrat. Imam Syafi'i mengatakan yang paling afdal haji ifrat karena berat. Tapi imam yang lain mengatakan yang afdal haji qiran karena Nabi mengerjakan itu. Ada lagi mengatakan haji tamattu. Karena Nabi pernah bicara, nanti kalau haji tahun depan saya masih haji, saya pasti ngerjakan haji tamattu. Bedanya itu kalau qiran dengan tamattu wajib bayar dam. Bayar dam, potong kambing. Tapi kalau haji ifrat itu bebas dam. Enggak wajib bayar dam. Iya. Baik. Hukmul haji fardu ainin bil ijma. Hukum pergi haji itu hukumnya adalah fardu ain. Jadi kalau ada orang mengatakan haji tidak wajib, itu murtad. Ya, karena itu ijma ulama. Wa hukmul umrati, adapun hukum pergi umrah itu fardu ainin fi madhabil imam Syafi'i. Hanya Imam Syafi'i mengatakan wajib, fardu ain. Wakila ada lagi dikatakan innaha sunnatun muakkadatun, hanya sunat muakkad, tapi tetap diperintah gitu. Dan juga la yajibani fil umri illa marratan wahidatan, tidak wajib umrah dan haji itu melainkan hanya 1 kali seumur hidup. Tapi waqad yajibul hajju, kadang-kadang haji menjadi wajib aktsara min maratin, lebih daripada 1 kali, idza kana nazran aw qadaan, jika dia nazar atau dia mengqadha. Nah, ini masalah.
nazar itu kan termasuk jadi wajib. Ketika dia belum haji, dia ngomong, kalau urusan gua beres, gua nazar, gua mau pergi haji. Dia belum haji, maka dua wajibnya. Wajib haji Islam yang diwajibkan seumur hidup sekali. Yang kedua wajib nazar, nggak boleh digugurin tuh. Dua-duanya wajib karena dia udah nazar. Jadi jangan sampai salah ngomong bagi yang belum pernah haji loh ya. Tapi kalau yang udah pernah haji ya tetap wajib nazarnya. Nah sekarang kalau pakai sistem kuota nungguin sekian puluh tahun, Masya Allah, jangan nazar-nazar dah. Iya, mudah-mudahan. Tadi memang harus hati-hati. Baik, berikutnya ahkamul haji khamsatun ila akhirih wallahu a'lam bissawab. Hukum haji nanti ada 5 macam. Ada fardu ain, ada fardu kifayah, ada sunnah, ada makruh, bahkan juga ada haram. Pergi haji haram gitu. Nah karena waktu sudah habis ya, kita sampai di sini dulu. Kalau nanti giliran berikutnya masih ada waktu, kita lanjutkan haji, atau mungkin kita bisa dua-duanya bahas soal Idul Adha-nya. Itu Idul Adha nanti ada 3 yang kita sangat diperintahkan dikaitkan dengan Idul Adha. Pertama puasa Yaumul Arafah, itu sunnah muakkad. Kalau bisa dari tanggal 1 sampai tanggal 9 itu puasa. Yang kedua tanggal 10 disunatkan sholat Idul Adha, sunat. Dikerjakannya itu yang paling afdal berjamaah. Kalau bisa di masjid ada khutbah, khutbah juga sunnah semua. Kalau memang tidak memungkinkan ya sholat sendiri di rumah, nggak apa-apa. Apalagi orang yang kurang sehat maunya, jangan ditinggal gitu. Atau kita nggak sempat, atau istri kita lagi banyak urusan di rumah, ada anak kecil, jangan suruh ke masjid. Ninggalin anak kecil kan masalah, tapi jangan juga dibilang nggak apa-apa, nggak sembahyang. Sembahyang sunat Idul Adha itu tidak harus di masjid, tidak harus di mushola, tidak harus berjamaah, boleh sendiri. Nah itu aja yang penting kita tahu hukumnya gitu loh. Tentunya kita pilih yang afdal ya. Yang ketiga adalah yaitu kita diperintahkan untuk menyembelih hewan korban. Ini juga salah kaprah kadang-kadang. Pak Ustadz, saya tahun lalu udah korban, tahun ini saya mau buat ini. Salah itu. Yang disuruh kamu bukan orang lain. Duit kamu kalau melihat orang lain itu. Kita yang punya duit nih, buat anak saya dulu gitu. Itu nggak benar itu. Dia dulu, kalau memang ada lebihnya bolehlah buat anak. Karena yang disuruh korban itu setiap tahun, setiap orang gitu loh, yang punya kemampuan. Bahkan sampai diancam, bagi mereka yang mampu tidak mau korban, lebih bagus nggak usah sembahyang sama kita dah gitu. Saking pentingnya korban ya. Dikerjakannya dari mulai habis sholat Idul Adha sampai akhir Ayyamut Tasyrik, 3 hari, 4 hari, jadi tanggal 10, 11, 12, 13 sampai sebelum maghrib. Jadi kalau kita baru punya duit tanggal 13, hari ke-13, tanggal 13 ya, baru punya duit, kita bisa beli kambing, beli aja gitu, nggak terlambat nggak.